Bisakah satu di antara matahari kembar Maibrat lolos untuk menyinari Papua Barat pada musim Pilkada Papua Barat 1 2024 mendatang? Meski Pilkada Papua Barat 1 masih menunggu tahun 2024 mendatang, tetapi saat ini sudah terdengar calon kandidat mulai menggaungkannya. Pengamat politik Papua Barat Ortisan Kambu ketika ditemui Sabtu 13 Maret menjelaskan, menuju Papua Barat 1 ada dua orang politisi handal asal Maibrat yang disebutnya matahari kembar dari Maibrat, yaitu Lamberjit Mau dan Bernard Sagrim, dikadang-kadang akan maju sebagai calon kandidat Papua Barat 1 nanti. Menurutnya matahari kembar tersebut sama-sama memiliki peluang yang kuat. Uniknya kedua matahari tersebut karir politiknya berkembang dan bertumbuh dari satu partai politik, yaitu partai yang berlambang pohon beringin. Karena merupakan kader yang berasal dari satu partai politik, sebagai pengamat politik Papua Barat, Ortisan menjelaskan 2024 masih jauh, karena kandidat perlu mengkaji peluang politik secara cermat dan jangan mudah menerima masukan atau saran tanpa fakta lapangan. DPD Golkar Provinsi Papua Barat, Pak Lamberjit Mau, dan Pak Beni Sagrim adalah Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Namun, dua matahari ini yang bersinar terang ini yang dari Maibrat, Beni Sagrim. Sedangkan Pak Lambert ini mau bersinar, sudah terpilih secara aklamasi, tapi ada didera oleh kasus kabut gelap. Kabut gelap ini adalah persoalan hukum. Persoalan hukum yang terjadi di pemerintahan Kota Sorong yang akhir-akhir ini lagi seru diamati oleh masyarakat Sorong pada umumnya. Mereka lagi melihat mau arah kemana. Saya sebagai pengamat melihat Pak Lambert punya potensi, tapi persoalan hukumnya juga berat sekali. Untuk itu saya melihat beberapa media cetak itu beliau sering berkomentar mengatakan beliau maju. Menurut saya begini, Pak Lambert menyelesaikan dulu kasus hukumnya. 2024 masih jauh. Itu terlalu jauh 2024, sedangkan 2022 Pak Lambert sudah tinggalkan jabatan. Rakertika sudah masuk. Konsolidasi dulu ke bawah, selesaikan kasus. Baru Pak Lambert berpikir ke sana. Jika tidak, kasus hukum ini akan menjegal Pak Lambert, bukan partainya, tapi hukumnya menjegal Pak Lambert. Pertama, Partai Golkar ini kan partai besar. Dia tidak mau mencalonkan orang yang harang karena kasus hukumnya. Itu akan bermasalah untuk dia kemudian hari. Sedangkan Pak Bes, dia sudah lewati kasus hukumnya. Pernah ditahan. Tapi sekarang dia bebas. Sekarang ini, dia boleh berkampanye kemana dengan baperannya. Lagi itu mesin politiknya lagi sedang jalan. Nah itu, saya berharap Pak Lambert jangan mendengar saran-saran dari orang-orang yang hanya seperti kasus Soeharto, asal Bapak senang. Bapak senang saja, yang penting Bapak senang. Ternyata di ujung-ujungnya itu juga besar. Beliau perlu kaji. Sampaikan untuk teman-teman dari bukan hanya Pak Wali, tapi Partai Golkar pada umumnya di DPD. Lantik pengurusnya, semua dilantik. Kasih program kerjanya, mereka jalan, konsolidasi ke bawah, baru jalan. Ingat baik-baik, PS ini sudah konsolidasi jalan terus lewat Bapera. Apalagi peristiwa besar besok GKI di Maibrat. Itu BS menggunakan peluang itu. Ingat baik-baik, BS tuan rumah loh. Dia akan tunjukkan bahwa dia mampu mengendalikan opini publik. Ingat baik, itu opini yang dibangun. Opini dibentuk untuk membentuk pikiran masyarakat Sorong Raya. Memenangkan Sorong Raya aja kita bisa menangkan satu kursi di gubernur, jadi gubernur. Karena itu berbahaya sekali. Partai Golkar, lalu Pak Lambert sendiri sebagai mentor, sebagai tokoh, bangunlah dengan baik dan tugaskan itu dengan baik ke bawah. Karena tidak salah, jika Pak Lambert hitung salah politik, saya tidak yakin beliau bisa masuk. Kemungkinan Pak Lambert jadi ketua Golkar, tapi yang pakai perahu Golkar itu Beni Sagrim. Semi Penjalang, CWM Channel.